Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke bab terakhir, yaitu konflik besar di dunia. Oke, konflik besar di dunia ini terdiri yang pertama akan kita bahas adalah konflik di benua Asia. Jadi nanti ada benua Eropa, benua Amerika, dan juga benua Afrika. Tapi yang pertama kita bahas di konflik Asia dulu. Nah, di benua Asia pun dibagi lagi menjadi beberapa daerah. Yang pertama akan kita bahas adalah konflik di kawasan Timur Tengah. Kalian pernah dengar nggak sih tentang Timur Tengah? Timur Tengah ini adalah wilayah tepatnya di daerah Asia Barat. Jadi wilayah Asia Barat itu sering disebut menjadi Timur Tengah dan sering menjadi pusat terjadinya peristiwa-peristiwa besar. Wilayahnya bisa dibilang Timur Tengah ini merupakan wilayah yang sensitif, baik dari segi geografis, segi politik, segi ekonomi, budaya, serta masalah agama. Jadi makanya wajar kalau misalnya wilayah Timur Tengah ini bisa dibilang paling banyak terjadi konflik. Banyak hal yang bisa menyebabkan konflik seperti adanya masalah tentang cadangan minyak bumi, lalu selanjutnya masalah agama dan lain sebagainya. Nah, kita mulai dulu dari istilah Timur Tengah ya. Istilah Timur Tengah ini muncul pada masa Perang Dunia Kedua, di mana yang menyebutkan daerah Timur Tengah ini adalah Amerika Serikat. Ini menuju kepada daerah barat daya dari benua Asia. Jadi sudah dibilang tadi, Timur Tengah ini letaknya ada di daerah Asia bagian barat. Wilayah Timur Tengah ini merupakan wilayah yang bisa dibilang terikat, walaupun di dalam Timur Tengah kan banyak negara, tapi mereka terikat oleh persamaan politik, persamaan sosial, dan serta persamaan budaya. Secara letak geografis, wilayah Timur Tengah ini antara lembah Sungai Nil sampai ke Asia Tengah, serta dari Eropa paling tenggara hingga Afrika Utara. Jadi bisa dibilang sangat luas sekali Timur Tengah ya. Jadi Timur Tengah itu bukan Asia doang, tapi ada juga di Eropanya, ada juga di Afrikanya. Oke, negara-negara yang bisa dibilang negara Timur Tengah ini adalah Arab Saudi, Iran, Irak, Palestina, Bahrain, Israel, Mesir, Lebanon, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Oman, Siprus, Suriah, Turki, Yaman, dan juga Yordania. Oke, Timur Tengah juga bisa dibilang jembatan yang menghubungkan antara benua Asia, Afrika, dan juga Eropa. Secara budaya, Timur Tengah merupakan hasil persilangan budaya antara budaya Asia, Afrika, dan juga Eropa. Selanjutnya di sebelah Timur Tengah itu ada yang namanya Teluk Persia, di mana Teluk Persia ini merupakan pusat peradaban Sumeria, atau bisa dibilang pusat peradaban Mesopotamia. Itu sudah dipelajari di kelas 10. Selanjutnya di kawasan barat terdapat yang namanya Laut Merah yang merupakan pusat peradaban Mesir kuno. Lalu selanjutnya di kawasan Turki di bagian utara berbatasan langsung dengan Eropa dan dipisahkan dengan Selat Bosporus, sehingga kawasan Timur Tengah juga sering mendapat istilah yaitu kawasan Land of the Seven Seas. Artinya adalah tanah dari tujuh lautan, 7 samudra. Karena apa? Karena memang dia itu ada di tengah-tengah gitu. Jadi benar-benar ada di pusat dari 3 kebudayaan besar, kebudayaan Eropa, kebudayaan Asia, serta kebudayaan Afrika. Oke, kita masuk ke konflik yang di Timur Tengah yang pertama. Konflik Timur Tengah yang pertama kali kita bahas ini adalah konflik yang paling terkenal dan belum selesai sampai saat ini karena membawa masalah agama, yaitu konflik tentang sengketa tanah di Palestina dan Israel. Awalnya ini merupakan jadi konflik ini merupakan awalnya bermula dari perebutan tanah Palestina. Dulu namanya Palestina itu adalah Kanaan. Nah, di Palestina ini kenapa di daerah rebutan? Karena sebenarnya bukan minyak bumi ada mereka, tapi nggak banyak, tapi lebih kepada masalah keagamaan, sentimen agama. Karena apa? Karena di Palestina terdapat kota yang namanya Yerusalem, di mana Yerusalem ini merupakan kota suci untuk 3 agama samawi atau 3 agama yang diturunkan dari Tuhan. Jadi ada 3 agama samawi, kan agama ada samawi, ada agama dunia. Jadi agama samawi adalah agama yang diturunkan Tuhan, sedangkan agama yang lain itu bisa disebut agama budaya, agama hasil kebudayaan. Agama samawi ada 3, ada Yahudi, Nasrani, dan Muslim atau Islam. Oke, di Yerusalem buat orang Islam itu terdapat yang namanya Masjidil Aqsa, di mana Masjidil Aqsa ini bisa dibilang salah satu tempat sucinya umat Muslim. Selanjutnya untuk orang Yahudi terdapat yang namanya tembok ratapan. Tembok ratapan yang kalau kalian sering lihat di TV itu adalah tempat mereka untuk meratapi dosa-dosa mereka. Untuk orang Kristen atau orang Nasrani ini di Yerusalem terdapat yang namanya gereja Makam Kudus di Bukit Golgota, di mana di situ tempat Yesus atau yang mereka percaya sebagai Tuhan mereka untuk disalib. Jadi benar-benar ini merupakan kota suci untuk 3 agama. Akhirnya inilah yang jadi rebutan. Oke, kita masuk sebenarnya gini, masalah perebutan ini sudah terjadi selama berabad-abad dan belum selesai bahkan sampai sekarang. Karena kalau selesai ya pasti akan ada agama yang merasa dilecehkan. Jadi makanya ini susah untuk diselesaikan. Oke,
awal mulanya bangsa Yahudi lah yang pertama kali mengklaim dirinya tuh lebih berhak atas tanah Palestina. Karena apa? Kenapa Yahudi bisa bilang kayak gitu? Karena dia berpendapat bangsa tanah yang diduduki sama Palestina merupakan tanah yang dijanjikan sama Tuhan, adalah tanah, jadi tanah perjanjian. Jadi tanah itu dijanjikan oleh Tuhan sebagai tanah milik bangsa Yahudi. Sedangkan untuk umat Islam atau bangsa Arab, dia berpikir, umat Islam di sini berpikir kalau tanah ini tuh sudah lama ditinggalkan, dan mereka sudah lama tinggal di Palestina. Jadi kenapa kita mesti menyerahkan tanah kepada orang Yahudi, kan kita sudah lama ada di sini. Akhirnya terjadilah serangan. Nah, serangan selama berabad-abad hingga akhirnya kita mulai masuk aja ke abad modern, yaitu dimulai dari tanggal 2 November 1917 ya. Di mana di sini kerajaan Inggris melalui sekretaris luar negerinya yang bernama Arthur James Balfour, ini harus kalian ingat ya, karena dia yang pertama kali membuat jadi tanggal 2 November 1917 sekretaris luar negeri Inggris yang bernama Arthur James Balfour itu mengeluarkan namanya Deklarasi Balfour. Apa sih isi Deklarasi Balfour? Isi deklarasinya adalah mereka mendukung, jadi Inggris mendukung bangsa Yahudi untuk mendirikan negara di Palestina. Jadi ini adalah dukungan Balfour kepada bangsa Yahudi untuk mendirikan untuk mendirikan negara di tanah Palestina. Jadi berkat dukungan ini akhirnya Inggris bisa dibilang mengupayakan Palestina sebagai rumahnya bangsa Yahudi, tetapi dengan jaminan tidak akan mengganggu hak keagamaan dan sipil warga non-Yahudi di Palestina. Jadi seenggaknya dengan ada deklarasi Balfour itu melegalkan orang-orang Yahudi untuk tinggal di Palestina. Oke, selanjutnya dengan adanya deklarasi Balfour itu akhirnya membuat imigrasi bangsa Yahudi dalam jumlah besar ke Palestina. Jadi tadinya kan Yahudi tersebar kemana-mana kan, tapi dengan adanya deklarasi ini semua bangsa Yahudi mulai berdatangan ke Palestina. Karena kenapa Yahudi tersebar? Karena kan Yahudi nggak punya rumah. Dengan adanya deklarasi Balfour, akhirnya Yahudi merasa punya rumah di Palestina. Akhirnya dia pulang ke Palestina, dan migrasi besar-besaran ini akhirnya memicu kemarahan bangsa Arab Palestina. Karena apa? Karena semakin lama bangsa Yahudi yang tinggal di Palestina semakin leluasa bikin pemukiman, bahkan merebut mata pencarian mereka. Jadi kayak mereka datang nih ke tanah Palestina, kok jadi mereka yang lebih berkuasa, bahkan mereka mendirikan rumah-rumah dan lain sebagainya, bahkan pekerjaan pun mereka yang ngambil semuanya. Akhirnya karena adanya kecaman dari bangsa Arab atau bangsa Muslim di sini, akhirnya tanggal 29 November 1947 PBB melalui resolusi nomor 181 itu memutuskan membagi wilayah Palestina untuk bangsa Arab Palestina, dan juga jadi dibagi dua. Jadi satu untuk wilayah Arab Palestina, satu lagi untuk bangsa Yahudi. Jadi di tanah Palestina ada dua bangsa, yaitu bangsa Muslim, bangsa Arab Palestina, dan juga bangsa Yahudi. Namun keputusan ini ditolak oleh bangsa Arab Palestina. Karena apa? Karena dengan dia menyetujui ini, berarti internasional mengakui dong kalau bangsa Yahudi itu berhak atas tanah mereka di Palestina. Jadi makanya orang Palestina nggak setuju. Tapi karena sudah dibuat oleh PBB, maka dengan keputusan PBB ini menghasilkan lahirnya negara Israel tanggal 14 Mei 1948. Karena apa? Karena tadi resolusi dari PBB. Oke, selanjutnya 1980 bangsa Arab Palestina bersatu, bangsa-bangsa Arab itu bersatu untuk membebaskan diri dari kolonialisme Israel. Karena apa? Karena mereka merasa kok Israel udah bikin negara di tanah-tanah orang, kok seperti menjajah. Nah, akhirnya semangat inilah yang membuat bangsa Arab Palestina bersatu untuk melakukan pembebasan. Nah, gerakan pembebasan yang ini dikenal dengan nama Gerakan Intifadah yang pertama. Oke, Gerakan Intifadah ini berlangsung dari tahun 1993 dan baru mereda setelah adanya Perjanjian Oslo. Oke, selanjutnya inti dari Perjanjian Oslo ini adalah terbentuknya otoritas Palestina yang berdaulat penuh atas Gaza dan tepi barat. Jadi Palestina tetap memegang tanah-tanah penting seperti Gaza dan tepi barat. Namun selanjutnya Perjanjian Oslo juga akhirnya mengizinkan rakyat Israel untuk hidup bebas di Palestina. Meskipun disepakati, tetap aja Israel tetap melakukan serangan ke Palestina, dan bisa kita lihat dari peta ini.
yang tadinya Palestina menguasai penuh tanah Palestina, akhirnya sedikit demi sedikit ya mulai diambil oleh Israel. Bahkan ya kita lihat sampai sekarang tanah Israel, tanah Palestina yang mana, cuma yang hijau-hijaunya aja, jadi sangat sedikit. Hingga akhirnya tanggal 6 Desember 2017, 3 tahun yang lalu, Amerika Serikat di bawah pemimpin Donald Trump mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Pengakuan ini akhirnya memicu kegaduhan global. Karena apa? Karena untuk negara besar seperti Amerika Serikat mengakui kemerdekaan sebuah negara, itu kan berarti dia tidak mengakui adanya negara Palestina, ya. Jadi ini merupakan hal yang kontradiktif, memicu namanya pro dan kontra. Oke, dan ini masalahnya nggak selesai sampai sekarang, ya. Oke, selanjutnya kita ke masalah krisis Yaman. Oke, Yaman ini adalah negara, bisa dibilang negara yang ada di ujung selatan semenanjung Arab. Dulu Yaman ini terbagi menjadi dua, yaitu Yaman Utara dan Yaman Selatan. Namun tahun 90-an negara ini berhasil bersatu. Namun meskipun sudah bersatu, akhirnya persatuan Yaman Utara dan Yaman Selatan ini memicu yang namanya konflik di Yaman. Ini dimulai ketika tahun 1992 terjadi kerusuhan pangan akibat krisis ekonomi yang memicu ketegangan antara. Jadi tahun 92 ini terjadi peperangan antara Yaman Utara yang dipimpin oleh Ali Abdullah Saleh dengan Yaman Selatan yang dipimpin oleh Ali Salem Al-Beid. Jadi presiden Yaman Utara namanya Ali Abdullah Saleh, presiden Yaman Selatan namanya adalah Ali Salem Al-Beid. Dalam konflik ini yang menang adalah Yaman Utara, yaitu Ali Abdullah Saleh. Sedangkan Ali Salem Al-Beid itu akhirnya pergi meninggalkan kota Sanaa dan akhirnya kembali ke Aden karena dia kalah. Jadi yang kalah adalah Yaman Selatan dan pemimpinnya pergi ke Aden. Tadinya kan di Sanaa kan, akhirnya pindah ke Aden. Nah selanjutnya 2 tahun kemudian, tahun 1994 masih terjadi konflik antara pemerintah Yaman Utara dengan kelompok separatis Yaman Selatan yang dipimpin oleh Ali Salim Al-Beid. Jadi Al-Beid ini tetap nggak mau kalah karena dia diam-diam memimpin pemberontakan. Selanjutnya pemberontakan ini masih tetap dimenangkan oleh pihak Ali Abdullah Saleh atau pihak Yaman Utara, dan pihak Yaman Utara berhasil membuat pemberontak kembali ke Aden. Jadi tahun 92 Al-Beid kalah, tahun 94 pun Al-Beid kalah dan dia kembali ke Aden. Oke, selanjutnya Yaman Utara juga selain konflik sama Al-Beid, juga Yaman Utara mengalami konflik pemberontakan kelompok Al-Houthi, di mana kelompok ini adalah kelompok yang menentang sikap pemerintah karena mendukung ekspansi atau masuknya Amerika Serikat ke Irak. Jadi kan Irak kan tahun 90-an ini sedang gencar-gencarnya datang ke Timur Tengah, ya. Dan ini didukung oleh pemerintah Yaman Utara, dan banyak orang yang nggak setuju sama dukungan dari Yaman. Karena apa? Karena ngapain Amerika datang ke Timur Tengah? Akhirnya pemberontakan ini pun pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Al-Houthi ini akhirnya disebabkan karena Abdullah Al-Saleh mendukung Amerika Serikat dalam memberantas terorisme. Padahal siapa terorisme di sini? Jadi di sini pemberontak nggak setuju sama sikapnya dari Presiden Ali Abdullah Saleh. Oke, selanjutnya di Arab Timur Tengah terjadi namanya fenomena Arab Spring. Arab Spring ini adalah fenomena di mana satu persatu kerajaan-kerajaan yang ada di Arab itu mulai runtuh, mulai goyah, dan termasuk salah satunya adalah di Yaman. Akhirnya terjadi pemberontakan yang saya bilang yang dilakukan oleh kelompok Al-Houthi dan juga yang kelompok terkenal yang namanya kelompok Al-Qaeda. Akhirnya yang namanya situasi sosial, politik, ekonomi, serta keamanan di Yaman semakin tidak kondusif karena adanya konflik ini. Hal inilah yang menyebabkan akhirnya Presiden Yaman Utara yang sekarang menjadi Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh, mundur dari kursi presiden tahun 2012. Jadi dia mundur dan digantikan oleh presiden selanjutnya, yaitu Abdu Rabu Mansur Hadi itu adalah presiden Yaman yang selanjutnya. Nah, selanjutnya meskipun sudah diganti, pemberontak Al-Houthi ini tetap ingin merebut pemerintahan. Karena apa? Karena mereka nggak setuju sama sistem politiknya Yaman yang mendukung keberadaan Amerika di tanah mereka. Selanjutnya tanggal 17 September 2014 kelompok Al-Houthi ini melakukan serangan mortir ke kota Sanaa, di mana serangan mortir ini akhirnya menyerang istana presiden dan juga perdana menteri. Akhirnya banyak orang-orang penting yang bisa dibilang meninggal di sini karena serangan mortir dari kelompok Al-Houthi. Tanggal 23 Januari 2015, Presiden Abdu Rabu Mansur Hadi menyatakan mundur dari jabatannya.
Pengunduran diri ini akhirnya membuat kondisi politik di Yaman semakin buruk. Karena apa? Karena terjadi namanya kekosongan kepemerintahan. Jadi nggak ada lagi pemimpin di sana. Akhirnya yang mengambil alih adalah Dewan Keamanan PBB mengambil alih pemerintahan Yaman hingga akhirnya tanggal 24 Februari 2015 atau bisa dibilang sebulan setelah Abdul Rabu Mansur Hadi meletakkan jabatannya, dia diangkat kembali menjadi presiden dan ibu kotanya diganti menjadi Aden. Oke, untuk Yaman sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.